KPU mestinya belajar dari mata Najwa itu. Harusnya. Mengapa relatif tidak banyak dianggap condong ke pasangan tertentu? Dan kualitas obrolannya malah lebih mendalam, lebih berkualitas. Ya lagi-lagi ini soal asumsi adil dan netralitas. Yang semuanya perut. Tahu perut. Sudah percaya. Halo, ketemu lagi. Tetap di Ngopini Politik Ngompol, bukan pipis. Ini saya tetap akan bahas masalah debat capres. Ini masukan ini dari Om Begawan ini. Karena KPU ini berniat menyelenggarakan debat pilpres itu sampai 5 kali. Wakeh ini. Nah, 3 kali untuk debat capres, 2 kali untuk debat cawapres. Oh, ini yang saya tunggu-tunggu cawapresnya ini. Nah, formatnya juga diatur rigid banget oleh KPU ini. Wah, setidaknya dalam setiap debat itu ada 6 segmen. Pertama ini pembacaan tatip dan penyampaian visi misi serta program kerja. Runtut banget. Yang kedua dan ketiga pendalaman dari visi misi maupun program kerja. Nah, pada pendalaman ini ada pertanyaan dan interaksi antar capres. Keempat dan kelima tanya jawab maupun tanggapan capres dan cawapres. Sementara yang terakhir adalah closing statement. Om Begawan nganti apal ini. Lah meski kemarin ada TikTok, ada sahur manuk, tahu sahur manuk tuh, ting celebung gitu loh antar capres. Dan juga penontonnya udah rasopan itu, termasuk cawapresnya dari nomor 2 ora sopan, muadekmu. Wah, ora tiga ini. Namun terlihat agak kaku ini perpindahan atau pengaturan waktunya. Kita lebih enjoy menikmati panggung atau diskusi kayak acara Mata Najwa yang Mbak Rossi juga. Bahkan ILC yang di Bandung Bang Karni Ilyas itu lebih bagus, lebih enak ditonton. Meski dari segi pembawaan Bang Karni tidak terlalu lancar karena memang ya mungkin ada permasalahan di tenggorokan. Namun pertanyaan dan pendalaman materinya memuaskan kita sebagai penonton media, mainstream maupun TV. Demikian juga dengan kepiawaian Mbak Nana maupun Mbak Rossi. Nah, mestinya debat itu begitu harusnya. Host bisa mengekspor banyak hal, mengejar jawaban-jawaban yang masih gantung atau ngambang, masih ragu-ragu dan sebagainya, supaya kita bisa lihat insight yang tidak terkungkung waktu. Jadi ndang bisa dijelaskan, masyarakat ndang paham gitu loh. Nah jujur itu, kemarin mestinya banyak yang bisa dieksplor, cuma hanya gegara harus adil. Wah, capres harus adil, waktunya juga harus rata, sama. Jadi semua dibatasi waktu. Tidak ada keluasan sama sekali kok. Lihat saja itu, acara ultah Mata Najwa yang menghadirkan 3 pasangan capres-cawapres. Mengapa tidak ada masyarakat yang menilai? Kalau Mbak Nana berat sebelah, itu menandakan jika adil itu letaknya bukan di timer atau waktu. Tidak di bobot pertanyaannya, tidak pula di posisi duduknya. Malah kemarin nggak pakai podium, takutnya kalau digebrak-gebrak bisa rusak nanti. Nah, di luar acara debat pilpres yang diadakan KPU, hanya acara milik Mbak Nana saja yang didatangi 3 pasangan capres-cawapres bersamaan. Sementara acara di tempat lain tidak bisa menghadirkan semuanya bareng. Yang jelas ini, KPU mestinya belajar dari mata Najwa itu. Harusnya. Mengapa relatif tidak banyak dianggap condong ke pasangan tertentu? Dan kualitas obrolannya malah lebih mendalam, lebih berkualitas. Ya lagi-lagi ini soal asumsi adil dan netralitas. Yang semuanya perut. Tahu perut. Sudah percaya. Nah, sebagai orang dewasa, kita mestinya ngerti, paham. Adil itu tidak selalu sama. Baik di soal durasi yang disediakan maupun bobot pertanyaannya. Nah, persepsi kita atas berbagai pertanyaan yang ditulis oleh panelis itu cenderung ringan, enteng-enteng tok til, ora enek sing ngabot itu. Mungkin masyarakat biasa aja iso jawab. Ini maksud Om Begawan begini loh.
Para panelis kan tahu, ngerti toh, mereka itu calon presiden, orang calon Pak RT atau Pak RW itu akan memimpin bangsa Indonesia yang besarnya orang karu-karuan. Masa pertanyaannya normatif toh, datar-datar saja. Harusnya kan lebih tajam itu, setajam silet. Misalnya kasus-kasus yang pernah dihadapi para capres. Prabowo soal pemecatan dari militer. Kasus HAM misalnya. Pak Ganjar misalnya soal wadas. Tapi ya sudah selesai. Dan Pak Anies soal kaitan dengan intoleran. Termasuk gorong-gorong, sumur resapan. Mestinya gitu loh. Lah memang di tiap acara debat sudah ada teman-teman yang ditentukan. Namun bukankah hal-hal yang menyangkut para capres itu juga berkaitan dengan hukum, aturan, peraturan, dan sebagainya. Ya tanyakan saja pada mereka mengenai isu-isu sensitif tersebut. Yang jelas ini, baik Prabowo maupun Anies tidak menanyakan mengenai Piala Dunia usia 20 atau wadas ke Pak Ganjar. Ya karena renek sasarannya udah selesai dan masyarakat mengaku itu kebenaran di pihak Pak Ganjar. Liane nyalah kesek yang padahal punya kepentingan, punya maksud baik di kemudian hari, terbukti benar. Ini menunjukkan dalam perspektif awan, masalah ini memang bukan bagian kelemahannya. Justru yang disorot itu capres nomor 2. Lo malah soal kelangkaan pupuk. Lah pupuk langka itu kan menasional, orang mung Jawa Tengah itu. Itu kebijakan pusat, bukan kewenangannya Pak Ganjar. Lah kok malah Pak Prabowo bingung meresponnya, malah bingung. Wah, linglung gitu loh. Oh, Begal itu ketawa itu waktu itu. Pertanyaannya dijawab sendiri. Lah itu pertanyaan juga masalah HAM itu. Pak Ganjar takut ke Pak Prabowo rasa jawab, sing jawab Pak Ganjar dewe. Ciloko ini. Lah Begawan ini secara pribadi lebih suka nih jika debat pilpres itu dipandu seorang host. Ya kayak Begawan gitu. Dengan berbagai materi hasil rumusan panelis dan host bisa mengeksplorasi lebih dalam dan tajam. Orang biasa-biasa tok. Debat pilpres itu terlalu banyak batasan, dibatasi waktu, alur siapa jatahnya nama ke siapa. Oh repot kalau gitu, ruwet itu. Dalam satu hari debat materinya juga terlalu banyak itu. Sehingga kita tidak bisa menangkap sekuat apa pengetahuan capres itu. Oh apa ya, neng dindi itu loh, bias kemana-mana itu. KPU harusnya berani itu merombak total format debat. Iya harusnya. Wong kita ini bukan nyari yang jago bicara, tapi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan itu bisa sama, bisa sinkron. Itu yang kita cari. Yang bisa menguji itu siapa? Ya host yang punya kemampuan mengolah itu. Ini tak kira selain Mbak Nana, Mbak Rosi, itu juga ada orang-orang yang kapasitasnya baik loh. Iya, dan relatif netral. Ya itu misalnya kayak Profesor Renald Kasali, ada Pak Akbar Faisal, Guru Gembul, juga ada Bang El Helmi Yahya. Itu YouTuber host seperti Om Begawan ini yang cukup netral. Sayangnya sekarang Bang Helmi masuk ke PSI yuk masalahnya. Isora netral ya jadi. Atau bisa juga Effendi Ghazali. Itu juga bagus itu. Sehingga debatnya tidak selalu tegang, tidak terlihat formal, malah cenderung kaku gitu loh. Orang luwes gitu loh. Kondisi-kondisi debat kemarin yang terlihat kedodoran, bingung, ya pasangan Prabowo Gibran. Tetapi seandainya formatnya berubah di antara 3 capres, bakal clear kok siapa yang benar-benar unggul. Bahkan kelihatan jelas. Om Begawan ya yang ketok banget jelas ya Pak Ganjar Mahfud itu ora nek tandinge itu loh. Nah, meski Anies jago bicara, namun bila host diganti sama nama-nama yang tadi sempat tak sebut, kondisinya bisa berbeda. Debat formal seperti diatur KPU, yang paling diuntungkan ya Pak Anies. Nah, wong dia memang jago bicara, jago ngeles, jago berkata-kata. Moderator kemarin itu sebenarnya memang hanya mengatur lalu lintas bicara tok. Ngatur waktunya, pertanyaannya aja dibacakan. Oh, suara mutu itu. Tidak bisa mempertajam apa yang disampaikan.
termasuk memverifikasi kebenaran apa yang disampaikan oleh capres. Nah, belum lagi panelis juga hanya menonton tok ngono njukuk nomor tok. Wah, dadi panelis tok ado-ado ngomong nonton saya ngambil undian tok. Ngapain? Tidak bisa mengejar jawaban yang diberikan oleh capres. Intinya kualitas debat Pilpres kita ini belum menguji kemampuan terbaik pada para capres. Jika model debat begini tidak dirubah, Pak Ganjar ini yang paling dirugikan sebab dia tidak bisa banyak memperlihatkan kemampuannya memaparkan program. Ya tidak tersedia banyak waktu menerangkan apa yang sudah dilakukan selama ini. Selama 10 tahun jadi gubernur, 10 tahun jadi anggota DPR. Nah, termasuk menyandingkan konsep antara capres. Kita tahulah siapa yang tidak menginginkan debat model mata najwa, Rossi bahkan ILC. Lah debat model KPU saja wis keteteran, bingung, apalagi format debatnya jauh yang lebih berkualitas. Oh, tambah remuk. Harusnya kita pihak-pihak perguruan tinggi diberi keleluasaan mengundang capres. Hadir bersama-sama. Iya, di universitas, di akademi dan sebagainya. Dan dilakukan debat terbuka. Undangan ke kampus memang sudah banyak. Para capres juga hadir, bahkan Ormas Muhammadiyah juga ikut gelar diskusi loh. Tapi kalau bergiliran yang tampil, masyarakat tidak bisa membandingkan secara langsung loh. Di sing apik, di sing elek, di sing ora mutu, nggak bisa. Harus ada dorongan supaya debat Pilpres bisa lebih berkualitas. Jangan hanya normatif saja. Itu begawan orang mintere loh, ini cuma memberi masukan agar kita bisa mendapatkan capres-cawapres yang berintegritas mutu dan berani memaparkan program yang dia punyai. Gitu ya pesan ukurnya. Serius loh ini. Oke lah, tetap di Ngompol, ngopini politik. Salam begawan, salam ngompol. Dadah.